Kembali kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh masuk lebih dalam lagi Tuhan dan merasakan Engkau, sumber kekuatan dan pengharapan kami Tuhan di dalam Engkau. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Oh, oh. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau
besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, angkat tanganmu dan sembah Dia, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di segenap hatimu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami percaya, kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan mengalir. Haleluya, haleluya. Kibarala barala 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 basanara marala maralamo. Hirala barala 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 basikirala barala barala batasi. Hirala basanara barala 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 batas. Kibarala barala basanara marala marala masih. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau nyatakan kemenangan di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu yang tidak terbatas, kasih-Mu yang luar biasa mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup dapat melakukan segala perkara, Allah yang dapat kami andalkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih setia Tuhan, kebesaran Tuhan, Engkau memberikan kepada kami Yesus Kristus mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Teduhkan setiap hati kami, karena kami ingin belajar Tuhan. Kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah kebenaran-Mu itu Tuhan memberikan daya dorong, daya juang di dalam setiap hidup kami. Dan memberikan kekuatan pengharapan di dalam Tuhan di masa-masa kami menghadapi masa saat ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu itu mengokohkan dan meneguhkan setiap kami. Karena hanya kebenaran firman-Mu Tuhan yang dapat dan sanggup memampukan kami, memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus jamah setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin, amin. Jemaat Tuhan, renungan kita pada saat ini, kita akan merenungkan bersama-sama bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan bacakan tuh setiap jemaat Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Di sana dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat yang ke-32. Ia, yaitu Allah, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia atau Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat 31 merupakan kalimat tanya untuk menunjukkan apalagi yang ingin mau kita katakan kepada Tuhan. Apalagi yang mau kita sampaikan kepada Tuhan. Kurang apa? Apa yang belum Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita semua? Apakah masih ada yang belum dikerjakan atau diselesaikan oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita? Apakah ada hal yang lebih hebat atau berbahaya atau sekalipun maut
yang dapat melampaui kedahsyatan kuasa-Nya? Adakah hal yang lain yang perlu kita cemaskan atau kita risaukan atau kita ragukan? Apalagi yang kita takutkan dan khawatir tentang hari esok? Apakah masih ada yang menghantui atau mengintimidasi setiap kita dalam kehidupan kita? Apakah kita benar-benar yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Dia Allah yang sanggup melepaskan kita dari krisis yang kita alami selama ini? Apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh meyakini hal-hal yang baik dan benar dapat terjadi dalam hidup setiap kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, semua itu sudah dikerjakan Tuhan lewat kasih-Nya di dalam kehidupan setiap kita semua. Karena jawabannya ada di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan bagi kita semua. Artinya Allah memberikan kepada kita segalanya, sehingga Dia pun merelakan anaknya diserahkan untuk setiap kita semua, agar kita dapat hidup sebagaimana mestinya di hadapan Tuhan. Dikatakan, bagaimanakah mungkin Allah hanya berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa atas setiap kejadian yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita? Bagaimanakah mungkin Allah hanya menyaksikan setiap kejadian yang terjadi dalam hidup setiap kita tanpa Dia berbuat apa-apa? Bagaimanakah mungkin Allah tidak menghiraukan atau memperdulikan kita sebagai ciptaannya yang saat ini sedang menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup kita masing-masing? Artinya Allah telah memberikan semuanya, segalanya. Bukan salah satu. Atau masih ada yang Dia simpan yang belum Dia keluarkan dari kerajaannya. Segalanya Dia telah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, Allah telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu. Segala kepemilikannya, segala kepunyaannya. Karena Dia sumber segala-galanya. Dia memberikan damai sejahtera untuk setiap kita semua. Dia memberikan kekuatan atas kehidupan setiap kita semua. Dia memberikan kelimpahan bagi setiap kita yang mengalami kekurangan. Dia memberikan kebahagiaan di saat-saat kita mengalami hal-hal yang tidak baik terjadi di tengah-tengah kehidupan kita dalam keluarga mungkin. Dia juga memberikan kesehatan atas setiap kehidupan kita semua. Dia memberikan perlindungan. Dia memberikan hikmat. Dia juga memberikan kuasa untuk kita dapat menaklukkan dunia ini. Dia pula memberikan kebijaksanaan. Serta Dia juga memberikan sukacita di dalam setiap kita sebagai orang percaya. Itu artinya segala-galanya, segala sesuatu telah Dia berikan kepada kita. Dan segala sesuatunya itu semua terpusatkan kepada satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Oleh sebab itu, apalagi yang membuat setiap kita untuk lagi khawatir ataupun takut di dalam kita mengarungi kehidupan kita semua. Walaupun ada badai, walaupun ada tantangan, apakah ada hal yang masih kita khawatirkan dan kita takutkan? Karena Allah telah memberikan segala sesuatunya untuk setiap kita semua. Nah, tujuan Tuhan, Dia mengaruniakan kepada kita segala sesuatu agar kita tetap terfokuskan kepada panggilannya. Terkadang kita dapat teralihkan fokus kita kepada Tuhan, panggilan kita kepada Tuhan, dikarenakan adanya masalah, adanya tantangan, adanya pergumulan di dalam setiap kehidupan kita. Fokus kita hanya kepada panggilannya yang mulia di dalam hidup kita. Tetap terfokuskan hanya kepada kerajaannya. Tetap terfokuskan
hanya kepada kebenarannya. Dan tetap terfokuskan kepada pertumbuhan iman kita. Dan bukan kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini yang sifatnya sementara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Karena Allah itu ada di pihak kita. Dia menjadi jaminan untuk setiap kita untuk dapat kita berjalan bersama dengan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, musuh terbesar yang utama di dalam hidup kita pada saat kita menghadapi hidup ini, kita tahu bersama-sama, yaitu musuh terbesar kita adalah iblis. Tetapi ada musuh yang terus mengintimidasi serta mencobai setiap kita semua, yaitu musuh ketidakpastian akan hari esok. Musuh ketidakmenentuan di dalam kita mengarungi kehidupan ini. Karena setiap yang kita jalani selalu terjadi perubahan demi perubahan. Dan perubahan itu cepat terjadi di dalam kehidupan setiap kita semua. Sehingga kita dapat teralihkan fokus kita kepada Tuhan. Dan juga karena kebanyakan kita terjebak dan terisolasi terhadap keadaan dan kondisi yang terjadi. Sedangkan yang Tuhan mau adalah agar semua kita dapat hidup penuh damai dan sukacita tanpa dipengaruhi oleh hal apapun. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita dan Tuhan selalu ada di pihak setiap orang atau setiap pribadi yang senantiasa hidupnya diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk mentaati panggilannya dan menghormati Tuhan sebagai Tuhan dan Raja di dalam setiap kehidupannya. Tuhan tidak akan berpihak kepada orang atau pribadi yang hanya menyerahkan hidupnya setengah-setengah di hadapan Tuhan. Yang Dia mau agar kita menyerahkan hidup kita secara totalitas sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan senantiasa akan menjadi di pihak kita, menjadi pembela di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada 2 poin yang saya bisa dapat sampaikan untuk setiap kita semua di dalam perenungan pada saat ini. Dalam kaitannya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Dan juga bagian ayat-ayat yang lain sampai dengan ayat yang ke-39. Poin yang pertama. Dia Tuhan yang selalu menjadi pembela kita. Dia Tuhan yang selalu akan ada dan ada untuk menjadi pembela di dalam setiap kehidupan kita. Dan hal itu sudah dicatatkan di dalam ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34. Tuhan menjadi pembela dalam kehidupan kita. Dia tidak saja menjadi pembela hanya untuk kehidupan yang akan datang, atau mengurusi hal-hal yang kekal untuk setiap kita semua. Tetapi hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita saat ini pun Dia menjadi pembela. Dia ada dan menjadi pembela untuk setiap kita semua. Dia Tuhan yang dapat diandalkan. Pada saat iman kita dianiaya, Dia Tuhan yang menjadi pembela. Saat dimana setiap kita tidak ada yang membantu atau tidak ada yang menghiraukan kita atau tidak seorang pun tidak ada yang melihat kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi pergumulan hidup, saya mau katakan, Dia yang akan menjadi pembela di dalam setiap kehidupan kita. Pada poin yang kedua, Dia Tuhan yang penuh kasih, yang akan senantiasa memenuhi hidup setiap kita dengan kasih-Nya. Kita percaya bahwa Dia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi Dia menyerahkan bagi kita semua. Artinya Dia menyerahkan anaknya. Dia tidak menyayangkan anaknya sehingga Dia berikan karena Dia melihat kehidupan setiap kita semua.
Dan hal itu dapat dikatakan bahwa Dia Allah yang penuh dengan kasih. Kasih Allah itu adalah kasih yang menguatkan. Dia menguatkan setiap yang lemah. Kasih Allah menguatkan setiap yang jatuh. Kasih Allah itu yang menguatkan setiap orang yang tidak mempunyai kekuatan. Itulah kasih Allah yang menguatkan setiap orang percaya. Kasih Allah juga yang memulihkan setiap hubungan yang ada. Kasihnya sanggup untuk dapat memperdamaikan. Kasihnya sanggup untuk memulihkan satu dengan yang lain. Karena Allah ingin agar supaya setiap orang percaya untuk dapat hidup di dalam kasih-Nya yang sejati. Kasih-Nya yang memulihkan. Kita percaya bahwa kasih Allah sanggup untuk memulihkan setiap kondisi keadaan yang ada. Kasih Allah juga kasih yang meneguhkan atau menyelamatkan setiap kita sebagai orang percaya. Kalau bukan karena Allah, maka setiap kita tidak dapat hidup sebagaimana saat ini. Semuanya yang kita terima, yang kita alami, yang kita jalani saat ini, itu oleh karena kasih-Nya yang menyelamatkan, yang meneguhkan setiap kita semua sebagai anak-anak-Nya. Dan Bapak Ibu, kasih-Nya juga yang memberikan kemenangan. Di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, dikatakan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya berdoa buat setiap jemaat Tuhan, biarlah pada saat ini Tuhan yang akan senantiasa selalu menjadi pembela di dalam kehidupan setiap saudara. Dan yang kedua, kasih-Nya yang akan selalu menyelimuti, mendukung dan membimbing dan menuntun setiap kita semua hingga pada kekekalan. Amin. 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 Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Karena kami percaya Tuhan, pertolongan yang sejati datangnya daripada Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus, Allah yang maha besar. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang kami sembah di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan, di dalam segala keadaan yang saat ini dialami, di dalam segala keadaan yang saat ini yang menimpa setiap kehidupan jemaat Tuhan. Apapun itu Tuhan, hamba-Mu percaya ya Bapa, pertolongan yang sejati hanya datangnya daripada Tuhan yang memberikan kelegaan, yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan untuk melihat akan hari esok yang penuh dengan pengharapan yang Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu melihat akan kebesaran Tuhan yang senantiasa memihak di dalam kehidupan jemaat-Mu. Pada saat jemaat-Mu mengalami kondisi yang tidak memungkinkan, ingatkan kepada jemaat-Mu bahwa Engkau Allah pribadi yang sanggup untuk menjadi pembela di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Dan kasih Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, dan yang memampukan untuk berjalan bersama dengan Allah yang penuh kasih, berjalan bersama dengan Allah yang senantiasa menuntun di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan, dan jemaat Tuhan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Kristus Yesus yang adalah kemenangan kami yang sejati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
terjadi di sini. Yakin kau hadir, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini.